Makanya saya bilang consumer good itu bukan sekedar kita lihat bahwa semua bagus, enggak. Lihat positioning juga, Mas. Tahun ini misalnya 3.000 per bungkus, tahun depan ya 2.500. Pernahnya ngeliat. Nah, kalau watchlist-nya nih, ada nggak nih? Jangan-jangan udah ada yang di Porto nih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Stock Talk episode ke-13. Jadi kali ini kita bakal ngomongin tentang saham-saham sektor consumer. Nah, kalau di episode lalu kan kita udah ngomongin oil nih. Kita akan ngomongin tentang consumer kali ini. Nah, bersama saya udah ada 3 stockpicker yang pastinya kalian juga udah kenal semua. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung tanya aja nih, kira-kira ada view apa nih atau insight apa nih dari sektor consumer dari mereka bertiga. Oke, pertanyaan pertama nih. Jadi saya mau tanya ke Mas Riza dulu deh. Oke, kan di stream nih lagi rame nih Mas Riza nih ngomongin tentang consumer gitu kan. Katanya kan ekonomi udah pulih nih kita nih gitu kan. Udah nggak pandemi lagi nih, orang nggak lockdown lagi. Sekarang semuanya udah bebas, mau kemana bebas, beli apa bebas gitu kan. Kira-kira untuk consumer sendiri nih, emang udah waktunya buat manggung atau ya kan masih ada yang lain-lain yang perlu dipertanyakan kayak COVID naik lagi gitu, apa nanti jadi lockdown lagi atau gimana? Atau belum nih Mas gitu? Oke, kalau untuk waktunya udah apa belum, jujur saya nggak tahu kalau korelasinya ke pergerakan harga saham. Oke, cuman kalau kita melihat bisnisnya, dari segi bisnis, menurut saya pribadi sih worst-nya udah lewat, titik worst-nya udah lewat. Titik worst-nya itu di mana? Ketika orang-orang dari tingkat mobility-nya itu sangat-sangat rendah, which is pas pandemi kemarin gitu ya, pas lagi parah-parahnya. Sekarang kan udah dilonggarin. Terus yang kedua, kita lihat dari sisi daya belinya. Jadi orang-orang mungkin udah mulai kerja, itu gampangnya sih kita lihat, udah mulai banyak perusahaan yang buka lowongan kerja deh. Paling gampang kayak gitu sih yang lihatnya. Jadi kalau ngelihat bisnis consumer ya, kalau ngelihat bisnis consumer kayak gimana, harusnya justru ini jadi area awal buat mereka ekspansi dan growing ke depan sih sebenarnya kayak gitu dari sisi bisnis. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, so dari bisnis udah lewat titik low-nya. Seharusnya udah lewat ya. Dan ini ya bisa jadi awal gitu ya buat mereka ekspansi gitu. Kalau dari Mas Riki gimana? Ya, gini, kemarin kita selalu bicara semuanya masalah komoditas. Komoditas itu lagi booming kemarin ya. Dan itu kan sebenarnya main cause-nya dari sebuah problem inflasi tinggi banget tuh. Nah, kalau udah jadi main cause kan artinya kan ini mesti diberesin nih main cause-nya, inflasi ini. Makanya belakangan nih semua hal yang berbau komoditas tuh sudah mulai dipaksa ditekan gitu lah Mas untuk menurunkan inflasi. Nah, kalau udah gini kan akhirnya harus ada sektor lain yang gerak nih Mas setelah ini gitu kan. Which is itu yang saya bilang bahwa kita harus cari perusahaan yang memang sekarang kondisinya uangnya itu udah ada isinya uangnya Mas. Jadi harus ada perusahaan yang mampu laba yang bisa menarik investor untuk masuk. Kemana sih yang sekarang yang paling masuk akal Mas? Kalau kita ngomong recession, banking nggak mungkin Mas. Jadi ya pilihannya lebih ke consumer goods. Tapi juga nggak semua consumer goods akan bersinar sih ya, karena kondisi sekarang juga kan inflasi tinggi nih, Jadi mereka tuh harus benar-benar punya positioning yang baik gitu loh, punya earning power yang cukup kuat gitu loh Mas. Nah jadi dari sana yang punya earning power yang kuat, punya positioning yang bagus, itu nanti akan bersinar gitu loh. Oke, so harus pilih-pilih juga nih ya sahamnya ya. Nggak asal semua consumer langsung sikat semua nggak gitu ya? Nggak juga sih. Oke. Kalau dari Bro Michael? Pada dasarnya sih jadi agak mixed picture juga nih kalau bicara mengenai consumer. Mungkin secara umum yang disampaikan Mas Riza tadi udah benar, maksudnya saya sepakat gitu, mobilitas dan sebagainya. Cuman kalau dari saya pribadi sih melihat ada sedikit perbedaan lebih ke masa ini ya, masa apakah the worst is over gitu ya. Dari sisi itunya betul, itu mobilitas semua udah membaik. Tapi sekarang ini ada masalah di earning dari consumer goods yang menurut saya tahun ini pasti akan ketekan. Yang balik lagi sebenarnya di masalah komoditas itu. Tapi kita bicara consumer ini kan subsektornya banyak banget ya. Dan juga tergantung dari size dari masing-masing. Jadi benar-benar kita harus pilih-pilih gitu.
Kalau bicara mengenai, menurut saya sih yang agak sedikit diuntungkan di sekarang ini adalah mereka yang grup, konglomerat grup yang bermain di hulu juga. Itu punya advantage daripada mereka consumer yang benar-benar pure healer. Sebenarnya kita udah lihat kok indikasinya beberapa very good consumer company di Q1 kayak Mayora, kemudian Garuda Food kemarin juga sempat ada pemberitaannya juga. Lihat aja semua bottom line-nya, jebol semuanya. Ya, jadi inflasi yang sekarang ini bukan inflasi yang biasa. Yang kita tiap tahun bisa naikin 2, 4, 5% harga itu masih diabsorb. Dengan kekuatan brand power bisa dipass on ke konsumen itu bisa diabsorb begitu saja. Kali ini it's a bit different inflasinya. Jadi menurut saya tahun ini masih akan tertekan, tapi kacamatanya begini sih, buat kita investor, at least buat saya ya bad news is good news lah. Ya, dari kacamata kita sebagai investor gitu loh. Jadi kalau konteksnya apakah tadi besok naik kayak properti gitu ya, minggu depan naik, nggak tahu saya. Tapi ya ini adalah saat-saat di mana kita mulai bisa melirik. Oke, ini saatnya yang bisa menarik. Nah, ini sebenarnya melanjutkan pertanyaan dari Bro Michael nih. Tadi kan ngomongin cost ya. Ya kita tahu CPO naik, terus crude oil naik. Walaupun sekarang udah turun, sebenarnya ini level yang cukup tinggi juga ya, gitu ya. Masih ada cukup level yang cukup tinggi, dan inflation juga nih. Jadi momok gitu kan ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ya dengan kenaikan ini kan kayak tadi yang Bro bilang itu turun semua kan, earnings-nya turun semua gitu, dan inflation mereka bisa nggak pass on gitu kan ya. Tapi kan di consumer nih ada lagi namanya shrinkflation, ya kan ya. Jadi harganya nggak dinaikin, tapi dikecilin tuh kan, makin lama makin kecil gitu. Apakah dengan dua hal ini, dengan inflasi tadi dan juga dengan harga cost-nya yang meningkat gitu ya, tapi bisa diakalin nggak dengan misalnya shrinkflation tadi gitu? Ya. Ini biasanya memang saya sendiri sebagai praktisinya ya itu dua solusi lah yang bisa jadi kita naikin atau kita efisiensi di bawahnya. Kali ini it's not that easy karena banyak company yang sudah melakukan itu pun bottom line masih kena. Shrinkflation itu ya? Pasti kena juga ya. You name it lah, mulai dari restoran, dari beberapa brand kalau kita benar perhatiin ya. Shrinkflation itu udah terjadi, tapi karena so subtle gitu ya, kita jadi nggak kerasa gitu ya. Nah makanya tadi saya bilang inflasi kali ini tuh it's very different. Dengan mereka naikin harga udah gila, plus sering dilakukan efisiensi, itu juga masih agak challenging. Ya beberapa ya. Kita ya again tadi beberapa top consumer goods company, kalau mereka bisa lakukan itu dengan sempurna, itu udah bagus banget sih, dan kita kelihatannya so far at least sampai Q1 terakhir ya, kita lihat beberapa baru mulai Q2 lah keluar, itu masih belum berhasil, masih belum terbukti gitu. Yang agak mendingan makanya tadi saya bilang tuh kalau mereka punya bermain di hulu juga, nah mereka punya advantage di situ karena bisa subsidi silang ya. Tapi again ini kacamatanya kita melihat, saya ngomong dari segi majority ya, dari segi garis besar, karena ada beberapa consumer company yang skalanya kecil, dia mungkin secara percentage nggak bisa, jadi tetap secara percentage net profit akan berkurang, tetapi amount value-nya itu masih bertambah. Ada beberapa yang consumer goods itulah keuntungan small cap, small cap company gitu, jadi percentage berkurang, tapi sebenarnya in value net profit masih bertambah. Gitu. Kalau udah terlalu besar consumer goods ya, dan susah kan. Kalau secara mau dari percentage maupun secara value susah. Gitu. Oke. Menarik. Kalau Pak Riki ada tambahan insight nggak Pak kira-kira? Ya, kalau saya sih gini Mas, saya cari perusahaan yang memang dia punya positioning kuat banget, dan untuk mensubstitusinya juga tidak segampang itu gitu loh. Yang itu yang kedua, yang ketiga, cari juga yang marginnya tinggi banget Mas. Jadi mereka masih bisa bermain, masih bisa goyang-goyang gitu loh Mas. Sekarang gini, tadi kita ngomong masalah, let's say misalkan produk margarin ya Mas ya. Kan ada level yang premium, ada level yang menengah. Dengan daya beli yang menurun Mas, orang akan berubah ke bawah nih Mas. Ya, akan terus ke bawah terus. Ya, Jadi
market share itu akan berkurang karena dimakan yang bawah-bawah, Mas. Sama kayak contoh lagi kayak misalkan rokok, Mas. Iya. Sekarang udah mulai mahal di rokok yang premium nih, Mas. Kan orang sekarang mainnya ke bawah nih, Mas. Iya, Main yang betul, tier 2 level. Akhirnya apa? Ya akhirnya mereka akan suffer sih, Mas. Makanya saya bilang consumer good itu bukan sekedar kita lihat bahwa semua bagus, enggak. Lihat positioning juga, Mas. Iya. Gimana dia bisa meraih market share dan tetap bertahan gitu loh, Mas. Ada beberapa yang memang bisa bertahan sih, Mas. Saya menemukan dan memang saya akan heavy di sana karena saya memang there is no substitution, jarang pemainnya, Mas. Jadi saya akan lari ke sana, udah differential tinggi, terus juga margin tinggi ya. Tapi ditahan dulu, Pak. Sekarang, Mas. Tidak, saya nggak ngomong salah, Mas. Oke. Tapi artinya nggak semua consumer good bagus sih. Kita lihat memang yang positioningnya bagus, Mas. Haruslah. Gitu loh. Spesifik banget nih Margarin ngomongnya. Halo Mas Riza, gimana Mas? Ada yang mau ditambahin? Sebenarnya saya sih untuk sudut pandangnya lebih setuju sama yang dibilang sama Michael sih. Om Bro Michael bilang intinya sih yang bisa melakukan efisiensi kalau sekarang. Jadi efisiensi terutama dari segi bahan baku, dari segi COGS-nya. Karena ini kan kita baru keluar dari pandemi gitu kan. Jadi secara ekonomi, secara daya beli juga sebenarnya belum pulih, tapi on its way ke pulih dan mungkin dan hopefully ke depannya bakal growing jauh lebih besar. Cuma untuk sekarang nih kalau kita bicara daya beli aja, yang penting bisa bertahan dulu deh gitu ya. Yang penting level konsumsi nggak jatuh dulu deh gitu. Ya udah, untuk company yang paling make sense yang mereka lakukan adalah efisiensi dari harga-harga yang sifatnya fluktuatif gitu. Ya, tapi basically yang bisa melakukan ini tuh menurut saya jauh lebih diuntungin daripada company yang fokusnya nanti ke ekspansi. Ya, karena pernah nggak, Bro Rico pernah nggak ini ngelihat harga Indomie turun gitu? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Kecuali emang diskon ya maksudnya ya. Iya, Cuman iya, maksud iya. saya tahun ini misalnya 3.000 per bungkus, tahun depan jadi 2.500. Pernahnya ngeliatnya yang dari gede ke kecil, Yes. keluar lagi jumbo. Iya, misalnya itu yang dipakai gitu ya. Cuma maksudnya adalah ketika company udah melakukan efisiensi, ya kan, secara cost mereka turun. Eventually harga cost mereka yang sifatnya spot gitu ya kayak komoditi itu bakal turun. Nggak mungkin selamanya naik gitu kan. Or mereka nemuin cara lah gimana caranya mereka bisa hedge atau apapun itu yang bisa bikin costnya turun. Tapi harga nggak diturunin. Jadi cost mereka turun, harga tetap udah naik. Dan di situ mereka expand marginnya lagi. Saya sih ngeliat ke sana. Iya, nanti jadi ya pas ekspansi langsung Iya. semuanya Iya. naik gitu kan. Akan ada masa margin expansion itu terjadi. Iya. Itu Jadi akan- mungkin sekarang saya bilang tadi untuk sektornya worst is over. Tapi kita nggak habis bottom langsung lompat kayak V-shape, nggak. Belum tentu. Ya mereka butuh yang namanya konsol dulu gitu. Apa yang mereka harus lakukan nih supaya bisa nanti ke margin expansion phase-nya gitu. The best-nya nanti akan Iya. mengikuti gitu. Oke. Nah ini menarik nih, tadi udah bahas outlook-nya, dari sisi cost juga udah kita bahas. Sekarang mau bahas tentang subsektornya nih. Kan banyak ya, ada sektor consumer goods yang discrete, healthcare, terus ada yang staples gitu kan ya. Ya kira-kira dari kalian bertiga, mana nih subsektor yang paling menarik gitu? Saya mulai dari siapa nih, Mas Rizal ya? Oke. Kalau saya sih nggak terlalu membedakan lah antara staples sama discrete. Discrete kan sebenarnya bisa dibilang cyclical. Ya, Oke. betul. Ya kan, dia consumer, tapi cyclical gitu. Cyclical, Makanya betul. disebutkan consumer cyclical sama lainnya Iya. kan sebenarnya. Nah kalau di Indonesia mungkin itu sangat sensitif ke daya beli segmen C sama D. Mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu, segmen C sama D. Karena kan kalau kita economic growing, ya yang di atas nih nerima kucuran duit pertama dulu, Iya, paling baru ke bawah, di bawah. ujung-ujung ekonomi expansion, yang bawah baru punya daya beli naik gitu ya. Kayak gitulah biasanya yang terjadi. Nah kalau saya disuruh pilih staples apa discrete, ya saya bakal nyiapin diri buat discrete. Tapi ya nggak langsung asal masuk gitu, enggak. Tapi saya nyiapin diri buat discrete. Walaupun di staples sih mungkin ada beberapa yang menarik sih, tapi ya balik lagi kalau staples saya lebih ke yang bisa nge-reduce cost deh.
Oke. Tujuannya kalau buat company ya, buat bisnisnya. Situ So, sih. dua-duanya oke aja ya Mas ya, tinggal lihat. Dua-duanya oke, nggak ada masalah sih. Oke. Kalau dari Michael? Pada dasarnya sih bener, saya sih juga sama sih nggak terlalu ngeliatin sampai segitunya sih. Ini harus masuk ke yang discrete healthcare dan sebagainya gitu. Ini kalau nggak ditanya juga baru kepikiran juga nih. Ini selama ini yang masuk ke watchlist apa aja ya. Tapi kebetulan kebanyakan yang staples. Oke. Yang ada dalam pemikiran pas mikirin oh ya benar juga nih ini kebanyakan staples ya gitu. Discrete udah ada yang masuk malah tapi udah stop akumulasi. Sekarang lebih kebetulan lebih banyak ke staples sih gitu. Tapi in general saya sih nggak mikir dari subsektornya dulu. Saya lebih ngelihat dari at the moment tadi Mas Riki juga sebenarnya udah sempat mention beberapa kali kita saat ini melihat mereka yang high profitable sebisa mungkin bisa pass on. Jadi earning kita cukup besar gitu ya. Kemudian, nah ini tendensinya kita juga melihat rupiah melemah ya. Iya, betul. Maka kita harus perhatikan juga posisi utang. Ya, utang bukannya jelek sih. Utangnya yang penting terkontrol. Apalagi kalau utangnya dalam bentuk dolar. Jadi paling itu aja sih yang menjadi additional notes mungkin kalau dari saya gitu. Kalau saya gini, Mas, saya mau di staples, mau di discretionary, asal ada story-nya bagus dan memang story-nya kuat, company-nya juga performance-nya oke, Mas, saya pasti pilih. Oke, lebih ke bottom up berarti ya? Saya lihat dari company level aja dulu ya? Dari atas sih, Mas. Oh, dari atas? Oke. Dari atas. Jadi saya memang selalu berpikir dari atas nih apa nih yang akan kena efek besar. Oke. Saya kemarin tadi cerita masalah story apa, contoh misalnya Mas ya, sekarang orang tadi kan ragu ke rumah sakit Mas, misalnya. Gitu. Iya. Sekarang orang datang ke rumah sakit nih Mas, tadi orang mau sakit mata, sakit gigi, takut Mas ke rumah sakit, even batuknya takut. Nah sekarang orang mulai peduli nih Mas, sakit aja datang ke rumah sakit. Nah artinya kan ada story tuh Mas. Nah situ kan ada subsektor tuh yang consumer good yang memang akan terkena imbas efeknya gitu. Dan orang kan nggak bisa ini Mas, nggak bisa mereduce bahwa kok gue sakit nggak usah ke rumah sakit deh, kan nggak mungkin Mas. Itu adalah produk yang memang harus diabsorb namanya kita sakit gitu lah Mas ya. Jadi tidak bisa dielakkan gitu loh Mas. Kalau misalkan kita ngomong misalkan beli tas LV Mas gitu ya, konsumer kan. Kalau memang lagi nggak bagus ya kan bisa dipending Mas. Iya, betul. Bisa dipending gitu betul, kan. Betul. Kalau sesuatu consumer good yang nggak bisa dipending Mas, itu artinya dia punya positioning kuat banget. Nah itu yang pasti saya pilih sih Mas. Oke. Lebih ke ya tidak terelakkan, pasti butuh dan ya mau gimana, pasti beli gitu ya. Pasti barangnya laku punya gitu. Betul. Oke. Nah ini menarik nih, tadi udah semua dibahas sampai subsektor ya. Kalau subsektor rata-rata StockPicker kita nggak terlalu pusing lah ya subsektor apa, tapi lebih ke gimana nih perusahaan itu atau company itu bisa perform di tengah tekanan-tekanan yang ada saat ini gitu ya. Nah, kalau watchlist-nya nih, ada nggak nih? Jangan-jangan udah ada yang di Porto nih. Udah ada yang di Porto, udah ada yang terbang, masih akum gitu kan. Nah, kira-kira dari kalian nih ada nggak watchlist yang mungkin bisa dianalisa lebih lanjut buat StockPicker di rumah gitu ya. Tapi ini bentuknya bukan rekomendasi loh ya. Ini kita sharing analisa, jadi teman-teman harus analisa lagi, do your own research. Kalau beli atau jual, untung atau rugi dinikmatin sendiri, dirasakan sendiri, jadi nggak boleh nyalahin orang lain. Oke, saya mau nanya watchlist dari Bro Michael. Ini cerita yang stres dulu, orang stres. Oh, stres. Cerita saya kemarin ya. Ada beberapa yang udah pernah di-mention lah sama Mas Riki, Mas Risa juga. Cuman kalau saya mungkin beda dan ini pandangan saya pribadi ya. Saya tidak mewakili institusi tertentu. Ya kalau misalnya tadi bicara watchlist, mungkin kalau orang stres kan ada yang bawaannya makan ya, gitu. Oh ya. Bawaan makan gitu. Masa misalnya beli bakso gitu, ya kan nggak mungkin bungkus pakai kertas kan? Ya udahlah gitu aja. Pakai packaging gitu. Ya kan, nggak mungkin pakai kertas gitu. Ya itu salah satunya lah yang kita bisa, yang menurut saya menarik. Oke. Pembungkus makanannya. Disiplinnya apa dong Mas? Perlu disebutkan. Boleh silakan. Boleh. Pokoknya ini bukan rekomendasi, jadi nggak usah khawatir. Kalau ada yang nyalahin, kita salahin balik. Betul, salahin balik ya. Lagian kan time horizon investasinya beda. Betul, ya. beda-beda. Kalau saya ngeliat Panca Budi Daman itu menarik. Oke, PBID berarti ya? PBID. Oke, PBID.
Kalau dari Mas Riki? Saya lebih tadi kalau Bro Michael itu kalau stres sakit ini mau makan saya stres orang sakit mas ke rumah sakit. Oke, rumah sakit. Nggak ini joke. Tapi gini, tadi karena story itu rumah sakit mas dan itu inline dengan saya baca pubex-nya dari 2 pemain besar farmasi. Itu inline sih mas, mereka ngomong bahwa penjualan obat resep itu naik mas. Oke. Artinya memang ada growth di sana. Jadi orang mulai berani untuk datang lagi ke rumah sakit dan berobat. Jadi kalau ditanya watchlist-nya, saya pilih Merck. Merck. Oke. Oh, oke, obat Merck ya. Dan MERK ya kodenya kan? Amerika. Iya. Jadi saya juga lihat bahwa di sana juga ada, memang pas mereka juga ada growth dari obat resepnya, satu. Yang kedua, dia kan juga skalanya regional ya mas, Iya. bukan skala lokal aja. Yang ketiga dia juga kan karena regional ekspor mas. Jadi kalau dengan kondisi begini, dia akan hedging natural sih mas, karena dia bahan baku impor, Iya, tapi dia ekspor juga. Jadi natural hedging sih. Iya, Jadi natural. sebenarnya makanya saya bilang itu company oke lah mas dalam semuanya ya, dari segi overallnya gitu. Oke. Tadi ada PBID, ada MERK. Kalau dari Riza? Saya- ada kode apa? Huruf apa nih? Ya, oke. Kalau untuk emiten ya, kalau untuk emiten, saya sebenarnya opsi saya diborong sama Mas Riki nih. Karena awalnya nemuin itu bareng gitu, Mas Riki waktu itu kita sempat diskusi, dia mention masalah farmasi. Sebenarnya farmasi kan itu ya. Nah, cuma ternyata memang ada story di obat resepnya gitu kan. Kan ada 2 sih sebenarnya, ada yang gede dari Varia sama Merck. DVLA dan MERK. DVLA ya. dan MERK, oke. Dari situ, kita lihat ada story-nya dari sisi industri, ada recovery, dari segi company juga, mereka juga punya story gitu kan sendiri. Ya menurut saya itu menarik, dua-duanya. Dua-duanya itu menurut saya menarik. Sebenarnya tambah satu lagi, kakaknya yang lebih broad dari segi produk, yaitu TSPC. Ya. Oh, Temposcan ya? Yes, Temposcan. Dia basically tiga ini bergerak di bidang yang sama, tiga-tiganya jualan obat resep. Cuman kalau TSPC, dia ada consumer health produknya. Ya, dan itu yang mereka lagi coba untuk nyari growth-nya di sana gitu dengan bikin produk susu buat anak. Tapi ya mungkin segmennya beda lah. Oke, jadi lebih heavy ke DVLA dan ini Merck. Ya, obat resep ya, yang Ya, jualan obat obat resep. resepnya. Itu reason nomor satunya yang jualan obat resep. Oke. Ya bener sih, kalau kita ngelihat memang kan ya orang jadi lebih peduli kesehatan ya sekarang dibandingkan dengan ya sebelum COVID. Orang mungkin sekarang flu sedikit udah wah takut nih langsung beli obat gitu dan mungkin ke rumah sakit. Oke. Thank you banget buat insight-nya Mas Riza, Mas Riki, Bro Michael. Nah itu dia tadi teman-teman, kita udah ngobrol tentang consumer, udah di-spill nih dari industrinya gimana, terus udah di-spill dari cost-nya kalau kalian masih ragu-ragu tentang cost, terus juga kita udah bahas subsektor apa dan sampai udah kita kulik nih watchlist-nya apa, tapi itu bukan rekomendasi ya, balik lagi ya teman-teman, disclaimer on dulu nih, jadi kita berempat buka keputusan investasi ada di tangan kalian semua. Oke, sampai di situ dulu teman-teman untuk Stockbit Talk episode ke-13 kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. See you teman-teman.